POV, Alhamdulillah, ya Allah. kalau enzim bisa ngomong. Kayaknya anaknya tiduran deh. Tidur dulu ah, sebentar. Jangan tiduran dong. Aku jadi nggak bisa kerja tahu. Kok kayak ngomong sih? Siapa ya? Kirim ngomong. Ya di sini nih di perut. Masa itu gue sendiri aja nggak tahu sih. Di perut? Iya. Gimana sih? Udah 17 tahun tapi nggak tahu sama isi tubuh sendiri. Aduh, makanya sini deh aku ajarin. Emang yang ngomongin siapa sih? Emang di perut itu kehidupan itu sampai ada kerja segala? Ya tentu ada dong. Sini deh, biar aku jelasin. Biar manusia-manusia lain juga tahu dan lebih peduli sama dia sendiri. Aku enzim pepsin. Tugas aku mengubah protein menjadi pepton. Tempat tinggal aku ya di sini. Ya tentunya bersama teman-teman aku yang lain. Terus kita ini nggak cuma ngumpul di lambung aja, tapi kita menyebar di hampir seluruh sistem pencernaan kalian, para manusia-manusia. Jadi kita ada yang di mulut kayak petialin, dan ada yang di usus halus kayak sukrase. Dari semua yang aku jelasin, pada intinya enzim itu sangat penting loh untuk pencernaan manusia. Walau kelihatannya itu kayak yang simple gitu ya, kayak yang ya udah dia kerja dan terus berulang-ulang seperti itu. Tapi ya tetap aja itu tuh untuk membantu pencernaan manusia. Coba bayangin nih, enzim bekerja dia untuk membantu memecah makanan yang kalian nih manusia-manusia makan, itu untuk jadi zat-zat yang lebih kecil biar lebih gampang diserap sama tubuh. Tuh, kurang baik apa coba? Keren kan enzim? Oh iya, tapi kita ini bisa loh malas kerja. Jadi kan kita itu bisa dibilang penting ya buat manusia nih. Jadi kita tuh gak mau kalau misalnya harus kerja tapi bukan di habitat yang kita mau. Jadi sekarang aku mau kasih tahu kalian top 6 yang bisa mempengaruhi kerja kita. Pertama, perubahan pH. Kayak yang barusan aja terjadi, sebagian dari kita ini gak akan mau kerja kalau misalnya pH-nya gak sesuai sama yang kita mau. Jadi, kalau misalnya pH di sekitar kita itu berubah sedikit aja, itu kita bakalan berubah secara reversible atau ya pingsan-pingsan dikit lah, tapi kita masih bisa kerja lagi kok. Nah, tapi kalau misalnya pH-nya itu berubah dalam rentang yang panjang dan jauh, itu kita bisa berubah denaturasi. Atau ya paling parahnya kita bisa mati. Nah, contoh enzim yang bekerja berdasarkan pH itu, contohnya aku, pepsin. Aku mau kerja di pH yang sekitar 1-2 aja. Selebihnya aku malas deh. Kedua, perubahan suhu. Sebagian dari kita cuma mau bekerja di suhu 40-45 derajat Celcius aja. Jadi kalau misalnya suhunya itu di atas 45 derajat Celcius, ya kita gak mau kerja sih, paling denaturasi lah. Kalau misalnya suhunya itu di bawah dari 40 derajat Celcius, kan itu dingin ya, jadi ya paling kita pingsan-pingsan dikit. Yang ketiga, aktivator. Nah, dia ini bestie bayi kita. Dia bisa membantu kita buat kerja lebih cepat. Nah, kalau gini kan enak. Keempat, inhibitor. Kalau yang ini sih yang bikin kita malas-malas kerja kita jadi lama. Aduh, jadi nggak selesai deh. Telat banget ini kerjanya. Kelima, konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat ini sebenarnya ya kayak kerjaan yang banyak aja gitu sih. Jadi kan kalau misalnya konsentrasi substratnya banyak, para enzim ini juga cepat kerjanya. Jadi kita ya harus banget gitu deh biar cepat selesai. Yang terakhir itu konsentrasi enzim.
konsentrasi enzim ini sebenarnya sih kayak yang lebih ke kalau misalnya enzimnya itu banyak, otomatis substrat yang bisa kita kerjain itu, yang bisa kita ikat, itu jadi lebih cepat selesainya kan, karena kan enzim nggak cuma satu, jadi kita berbagi tugas deh. Nah, itu dia sedikit tentang enzim. Keren kan? Ternyata kita yang kecil dan bahkan gak bisa kalian lihat di dalam tubuh kalian, itu juga kerja loh. Kita yang memastikan tubuh kalian tetap sehat dan stabil dengan memastikan nutrisi-nutrisi itu tetap diserap dengan baik. Jadi, sayangi ya tubuh kalian. Udah deh, aku masih sibuk nih. Ketemu lagi di lain waktu ya. Dadah. Awas, jangan tiduran kalau habis makan. Bisa mah tuh.